Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Monalisa, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, serta teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis proses bisnis. Yang pertama adalah merekrut karyawan. Yang kedua adalah mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Dan yang ketiga adalah melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Ramadhani sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua adalah Najemuddin Mubarok sebagai pemateri. Yang ketiga adalah Rengga Renaldi sebagai pemateri. Dan yang keempat adalah Ovi Julian Trivani sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah merekrut karyawan. Materi ini akan dijelaskan oleh Najemuddin Mubarok MR. Kepada Najemuddin, dipersilakan. Baiklah, saya Najemuddin akan menjelaskan mengenai merekrut karyawan. Perekrutan adalah proses mencari karyawan, mengujinya, dan memutuskan siapa saja untuk dipekerjakan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan karyawan berkualitas yang mampu bekerja dengan maksimal sesuai job desk-nya. Selama ini, kualitas karyawan ditentukan dari tahapan atau prosedur penerimaan atau proses rekrutmen karyawan. Berikut adalah proses tahapannya. 1. Menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Beban kerja yang meningkat dari karyawan lama dapat menurunkan kinerja jika tidak mendapatkan segera pertolongan. Kemungkinan lain penyebab perlunya rekrutmen adalah pembukaan divisi baru atau terjadinya mutasi jabatan. 2. Merencanakan proses perekrutan. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang diperlukan, serta menentukan di mana akan memasang iklan lowongan kerja, apakah media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk menentukan personal dari tim HRD yang akan menjadi penanggung jawab untuk mengerjakan, memonitor proses, memilah pelamar, melakukan interview, hingga pada akhirnya memberi penawaran kerja. 3. Memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkan dari SDM yang sudah ada. Kemudian, pilihan media untuk memasang iklan lowongan seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, tim HRD juga bisa menggunakan jasa portal khusus pencari kerja secara online seperti Jobstreet, Indojobs, Career.com, dan lain sebagainya. Halaman LinkedIn perusahaan juga dapat digunakan untuk menarik pelamar yang berkualitas. Tim HRD juga dapat melakukan search berdasarkan filter atau memasang iklan pada LinkedIn untuk menemukan kandidat yang lebih berkualitas. 4. Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan adanya iklan lowongan kerja yang efektif, maka lamar kerja akan segera berdatangan. Sebelum itu terjadi, pastikan tim HRD telah menyiapkan kriteria pilihan untuk membantu proses eliminasi. Seandainya pelamar yang masuk terlalu banyak jumlahnya, untuk mempersingkat proses, pelamar yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat dapat dihubungi melalui telepon atau SMS untuk memberitahukan jadwal wawancara yang telah ditentukan. Tim HRD dapat menggunakan telepon untuk melakukan wawancara singkat atau prawawancara untuk meyakinkan bahwa calon tersebut cukup berkualitas untuk diwawancara secara langsung. 5. Memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Jika sudah melakukan semua langkah di atas, maka tim HRD siap untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, persiapan penawaran dan kontrak kerja yang sesuai dengan posisi dan jabatan tersebut. Buatlah surat pemberitahuan dan ucapan terima kasih kepada para kandidat yang belum diterima bekerja.
Lakukan langkah ekstra ini untuk membuat citra perusahaan baik di mata para pelamar kerja. Pada saat memanggil kandidat terpilih, yang perlu dilakukan adalah menegosiasikan gaji serta tunjangan perusahaan seperti lembur, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk memberitahukan tanggal kandidat mulai bekerja, sehingga memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas di perusahaan sebelumnya. 6. Menerima karyawan baru. Akhir dari proses rekrutmen adalah menyambut karyawan baru perusahaan dengan ramah. Karena impresi pertama yang baik akan menentukan hubungan kerja yang baik pula. Ajaklah karyawan baru untuk berkeliling dan perkenalkan dengan beberapa karyawan lain untuk membuat karyawan baru merasa diterima dengan baik. Selanjutnya, saya akan serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Najmuddin Mubarak MR. Selanjutnya materi yang kedua adalah mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Materi ini akan dijelaskan oleh Rengga Renaldi. Kepada Rengga dipersilahkan. Ada 6 tahapan untuk melakukan evaluasi karyawan. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Proses penilaian dimulai dari penetapan standar kinerja karyawan. Seorang manajer harus menentukan prestasi, keterampilan untuk output apa yang akan dievaluasi, karena standar kinerja ini harus dimasukkan ke dalam analisis jabatan dan deskripsi jabatan. 2. Setelah standar kinerja ditetapkan, hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengkomunikasikan kepada masing-masing karyawan sehingga karyawan tersebut mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan dari mereka. Tidak adanya komunikasi dapat mempersulit proses, sehingga komunikasi harus bersifat dua arah. Artinya, manajemen harus mendapatkan feedback dari karyawan mengenai standar kinerja yang telah ditetapkan untuk karyawan yang bersangkutan. 3. Tahap penilaian kinerja yang ketiga adalah mengukur kinerja nyata atau aktual kinerja berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber seperti pengamatan, laporan statik, laporan lisan atau laporan tertulis. Pengukuran pada kerja harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan temuan, tidak boleh memasukkan perasaan ke dalam pengukuran kinerja ini. 4. Membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ada atau yang telah ditentukan sebelumnya. Perbandingan ini akan mengungkapkan ada atau tidaknya penyimpangan antara kinerja aktual dengan standar kinerja. 5. Langkah kelima adalah melakukan komunikasi dan diskusi terhadap hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan. Langkah ini merupakan salah satu tugas yang paling menantang karena seorang manajer harus menyajikan penilaian yang akurat sehingga karyawan yang bersangkutan dapat menerima hasil dari penilaian tersebut. Diskusi tentang penilaian ini memungkinkan setiap karyawan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya serta dampaknya terhadap kinerjanya di masa yang akan datang. 6. Langkah terakhir pada proses penilaian adalah mengambil tindakan korektif atau perbaikan apabila diperlukan. Jika terjadi penyimpangan antara standar kinerja dengan kinerja aktual karyawan dan telah dikomunikasikan dengan baik antara kedua pihak, maka baik perusahaan maupun karyawan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerjanya. Terima kasih kepada Rengga Renaldi. Selanjutnya materi yang ketiga adalah melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Materi ini akan dijelaskan oleh Ovi Julian Trivani. Kepada Ovi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan materi yang ketiga, yaitu melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Untuk melibatkan karyawan dalam rencana bisnis agar bisa menjadi untung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, identifikasi setiap karyawan yang ahli dan pakar. Terkadang, setiap perusahaan cukup beruntung untuk mendapatkan seorang ahli di dalam tim mereka. Tidak peduli apa jenis keahlian yang mereka miliki, seorang pakar akan menjadi aset yang sangat besar bagi perusahaan.
Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang karyawan yang ahli. Salah satunya adalah mengadakan diskusi dengan karyawan yang lain. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan untuk mempelajari banyak hal dengan mudah. Berbagai format atau metode para karyawan untuk mengikuti pelatihan atau kursus online yang banyak ditawarkan oleh berbagai platform. Cara seperti ini memungkinkan mereka untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Meskipun demikian, para petinggi perusahaan tetap harus membayar sejumlah biaya agar bisa mengikuti kursus dan pelatihan tersebut. Hal inilah yang sering menjadi kendala banyak karyawan dan akhirnya tidak menjadi mengikuti kursus. Yang ketiga, jadikan pelatihan sebagai budaya perusahaan. Salah satu cara untuk membuat karyawan merespon pelatihan adalah dengan menjadikannya sebagai bagian dari perusahaan. Menjadikan pelatihan sebagai budaya artinya karyawan didorong untuk belajar satu sama lain dan menjadikan pembelajaran sebagai prioritas mereka. Mulai dengan mendorong diskusi dan mengajak karyawan untuk memecahkan masalah bersama yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kelima, menawarkan karyawan hadiah. Memberikan imbalan kepada karyawan saat mereka melakukan sesuatu yang baik adalah salah satu cara untuk memotivasi mereka untuk terus belajar. Hargai usaha karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan memberikan makan malam istimewa atau hadiah sederhana yang mereka sukai. Memberikan apresiasi salah satu cara terbaik untuk menegaskan kepada karyawan bahwa apa yang mereka lakukan sangat bermanfaat bagi perusahaan, khususnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan persaingan yang sehat. Tingkatkan persaingan yang sehat dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan dapat membuat karyawan yang memaksimalkan potensinya. Seperti misalnya memberikan bonus jika target pekerjaan tercapai. Secara tidak langsung, maka perusahaan bisa merencanakan sumber dayanya lebih efektif sesuai dengan target yang ingin dikejar oleh perusahaan itu sendiri. Terima kasih kepada Ovi Julian Trivani. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses analisis bisnis area fungsional sumber daya manusia. Nah, di sini proses bisnisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah merekrut karyawan. Yang kedua adalah mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Dan yang ketiga adalah melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Pada proses yang pertama adalah perekrutan karyawan. Beberapa perusahaan dibanjiri dengan pelamar kerja, sementara yang lainnya kesulitan mencari orang yang tepat. Nah, di sini perusahaan dapat menggunakan web untuk melakukan perekrutan tersebut. Dengan jutaan surat lamaran pekerjaan yang tersedia secara online, tidak heran jika perusahaan dapat menemukan kandidat yang tepat melalui web. Nah, setelah perusahaan menerima surat lamaran tersebut, maka Resumix membantu para perekrut untuk mencocokkan para kandidat dengan berbagai pekerjaan dengan memecah mekanisme pemrosesan berbagai bentuk pekerjaan. Resumix ini tidak hanya mencocokkan kata-kata, tetapi juga menginterpretasikan surat lamaran dapat membantu dan mencocokkan indeks keahlian tersebut berbagai pekerjaan yang dimasukkan oleh berbagai situs perusahaan anggota. Selanjutnya, setelah direkrut, karyawan menjadi bagian dari kesatuan sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia perusahaan yang perlu dipelihara dan dikembangkan, yaitu dengan mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Proses mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan tersebut terbagi menjadi 6, yaitu penilaian penetapan standar kinerja karyawan, mengkomunikasikan harapan perusahaan, mengukur kinerja nyata yang tersedia, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ada, melakukan diskusi terhadap hasil penilaian karyawan, dan yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif atau perbaikan apabila diperlukan.
Setelah dievaluasi, proses selanjutnya adalah melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan besar membutuhkan rencana yang luas dan terperinci. Contohnya dalam beberapa industri, negosiasi tenaga kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Salah satu yang diterapkan perusahaan adalah dengan membuat manajemen hubungan karyawan. Dalam usahanya untuk mengelola para karyawan agar lebih baik, perusahaan mengembangkan aplikasi ERM atau Employee Relationship Management. Contohnya, aplikasi ERM menjadi pusat panggilan untuk berbagai masalah karyawan yang difasilitasi oleh web yang dapat mempersingkat proses MSDM. Contohnya adalah investasi dalam ERM dipandang efektif karena peningkatan hubungan dengan karyawan dapat menghasilkan loyalitas serta produktivitas yang lebih tinggi. Setelah manajemen hubungan karyawan, perusahaan dapat menerapkan administrasi tunjangan. Kontribusi pekerjaan karyawan pada perusahaan dihargai melalui gaji, upah, bonus, dan tunjangan lainnya. Dalam perusahaan besar, penggunaan komputer untuk pemilihan dan manajemen tunjangan dapat menghemat jumlah karyawan dan waktu di Departemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, administrasi tunjangan materi kami dapat membantu karyawan dalam proses tunjangan pada area fungsional sumber daya karyawan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam pengucapan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.